hari ini kita ada Australian Showcase, itu menampilkan 3 fashion show. Salah satunya adalah Akira Isogawa, lalu juga ada Amy Christie. Selain itu kami ada Dewi Fashion Nights, menampilkan 10 desainer terkenal, salah satunya Barli Asmara, Oscar Lawalata, Karmanita, dan Deden Siswanto. 10 desainer itu merupakan pilihan Dewi. Lalu juga ada final dari lomba perancang aksesoris. Lomba perancang aksesoris itu adalah pengembangan dari kami memiliki lomba perancang mode. Ini lomba perancang aksesoris ini kami harapkan dapat menjadi ajang tempat tumbuhnya perancang-perancang aksesoris baru di Indonesia. Acara ini sudah berlangsung selama 3 hari. Hari pertama itu APPMI, kemarin IPMI. Untuk 2 hari pertama itu kebanyakan dari desainer menampilkan karya-karya ready to wear mereka. Sementara yang nanti malam itu lebih diarahkan untuk haute couture. I was invited by Jakarta Fashion Week to showcase my collection, and when I received invitation, I thought, why not? Like for me, Jakarta is actually very new market, and I want to actually explore, by expressing my creativity in a new city, I guess. Lomba perancang aksesori Femina Group atau LPA sebenarnya bukan lomba baru. Tahun 90-an kami sudah pernah mengadakannya, tapi merupakan bagian dari lomba perancang mode. Mulai tahun ini kami mengadakannya sebagai lomba yang berdiri sendiri melihat perkembangan industri aksesori di Indonesia saat ini. Tujuan pertama adalah melahirkan bakat baru di industri mode Indonesia yang pastinya nanti menjadi salah satu tokoh penentu di industri fashion tanah air. Kami punya 4 juri utama, yaitu Rinaldi Ayunardi, desainer aksesori, lalu ada Yongki Komaladi, desainer dan pengusaha sepatu, Samuel Mulya, pengamat mode dan gaya hidup, lalu ada satu lagi adalah Nancy Go, desainer tas bakteria. Lalu ada juri tamu yang menjadi juri di babak final, Christine Barki, Presiden Direktur PT Metropolitan Retail Mart, dan dibantu oleh 3 juri intern dari Femina Group, yaitu PTS Fatimah, pemimpin redaksi Femina, Nilu Sekar, pemimpin redaksi Dewi, dan Dias Parsada, Kreatif Direktur Estetika Indonesia. Untuk tahun ini ada 3 kategori yang dilombakan. Yang pertama adalah aksesori atau perhiasan berjenis kostum jewelry, lalu tas, dan terakhir sepatu. Yang pertama adalah orisinalitas, kreativitas, daya pakai, dan juga daya jual. Jadi artinya karya yang dihasilkan itu bukan hanya yang indah dilihat, unik, tapi juga bisa dipakai, dikenakan, dan juga bisa dijual dengan harga yang kira-kira setingkat untuk ready to wear collection. Jadi mereka harus mewujudkan 3 karya yang merupakan kesatuan koleksi dan semuanya harus mencakup yang kriteria 4 tadi, orisinalitas, kreativitas, daya pakai, dan daya jual. Tiap kategori nanti akan ada pemenang 3, 2, dan 1. Yang pemenang 3 dan 2 mendapatkan uang tunai masing-masing 5 juta dan 10 juta. Sedangkan para pemenang 1 akan mendapatkan paket mengunjungi pameran aksesori internasional di Hong Kong dan uang saku. Before I came to this event, I wasn't sure whether we were gonna bring home the first prize. So I felt a bit nervous, a bit anxious. But at least I have something to bring home to my family and friends. I mean, it's definitely an effort put together by everyone. Mudah-mudahan saja para pemenang LPA dan juga finalis LPA nggak hanya berhenti di Jakarta Fashion Week ini, tapi apa yang mereka lihat dan mereka dapatkan di Jakarta Fashion Week ini bisa menjadi pemicu atau inspirasi untuk terus berkarya setelah lewat lombanya. Harapannya tentu saja tahun depan kami akan bisa membuat Fashion Week ini menjadi lebih besar. Fashion Week sebenarnya itu mengundang buyer dari luar negeri. Tahun ini kami cukup mendapatkan liputan besar dari pers asing dan juga tentu saja pers dalam negeri. Dengan exposure seperti ini, sepertinya kita punya modal yang cukup untuk tahun depan kita bisa mengundang buyer dari fashion dari luar negeri, sehingga mereka bisa melihat dan membeli hasil-hasil karya anak bangsa.